Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Welcome back to English class. How are you today? I hope all of you in a good condition. So before we continue or we begin the learning activities today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, today, hari ini, Miss gak akan basa-basi dulu. Kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Today, we are going to continue our materials before on the previous weeks about cause and effect. Masih ingatkah kalian? Do you still remember about the definition or differences between cause and effect? So, jadi kalian masih ingatkah kalian tentang pengertian dan perbedaan antara sebab dan akibat? Kalian bisa lihat open page 2 part C and page 3 part D on your module. Silahkan kalian buka modulnya halaman 2 untuk pengertian dan pembahasan minggu lalu kita tentang perbedaan antara cause and effect, lalu ada assigned words, itu halaman 2 part A and B. Hari ini or today we are going to discuss about part C and D. Jadi hari ini yang akan Miss bahas, yang akan kita diskusikan adalah halaman 2 yang part C dan halaman 3 yang part D. Coba kalian lihat dan baca bagian part C dan D. Okay, are you ready for learn today? Yes, good. Okay, let's continue our material today. Jadi hari ini kita akan membahas part C dulu ya, yaitu tentang pattern atau rumus dalam membuat sebuah kalimat sebab akibat. Ternyata untuk membuat kalimat sebab akibat itu tidak sembarangan ya, ada aturannya. Nah, di sini Miss akan kasih 2 rumus untuk membuat sebuah kalimat sebab akibat. Coba kita lihat dulu rumus yang pertama. Yaitu yang pertama, lihat di slide video ini, yaitu sign words or sign phrase plus cause, kalimat cause, koma plus effect. Jadi, rumus yang pertama ini menyebutkan bahwa urutannya yaitu ada sign words dulu, sign word atau sign phrase. Kalian masih ingat kan perbedaan antara sign word dan sign phrase? Dan juga lalu ditambahkan dengan kalimat sebab, lalu yang terakhir ditambahkan dengan kalimat efek atau akibat. Contohnya seperti apa, Miss? Untuk lebih memudahkan kalian paham, coba lihat contoh berikut ini. Oke, coba kita baca bersama-sama. Due to John's laziness, he did not pass the English test. Oke, untuk due to yang digaris bawahi due to. Due to itu apa? Ini adalah signal phrase. SP ini maksudnya signal phrase ya. Kalau misalnya dia terdiri dari 2 kata si signalnya, two words or more, 2 kata atau lebih, dia disebut signal phrase. Sedangkan kalau misalnya because saja atau 1 kata saja, one word saja, itu disebut dengan signal word ya, bukan signal phrase. Oke. Di sini due to disimbolkan sebagai signal words atau signal phrase. Lalu John laziness. Coba kalian tebak ini sebab atau akibat? Ini adalah sesuai dengan rumusnya, yaitu sebab, cause. Lalu yang he did not pass the English test adalah akibat atau efeknya.
Karena John malas, dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Karena alasannya John ini malas, maka akibat yang ditimbulkan dari kemalasan ini adalah dia tidak lulus English test atau ujian bahasa Inggris. Sudah paham sampai sini? Ingat ya, ini rumus yang pertama. Yang pertama biasanya kita lihat dulu nanti di identifikasi kalimatnya, dia signal words-nya di awal kah atau di pertengahan kah? Kalau misalnya di awal signal words-nya pasti dia selalu diikuti dengan cause. Setelah dutu dia diikuti dengan cause. Lalu setelah cause pasti ada efek atau akibat dari sebab tersebut. Seperti itu. Coba sekarang kita latihan soal. Silahkan kalian identifikasi mana yang signal word atau signal phrase, lalu mana yang cause dan mana yang efek. Coba lihat contoh berikut ini. Sebenarnya di modul juga ada ya. Itu Miss sudah kasih 3 contoh tiap rumusnya. Silakan kalian baca, di sana juga ada artinya. Jadi memudahkan kalian untuk lebih paham. Okay. Owing to her kindness, Mia gave her a gift. Karena kebaikannya, Mia memberi dia sebuah hadiah. Di sini owing to bertindak sebagai apa? Sebagai signal phrase. Oke, betul ya. Ini signal phrase, bukan signal word. Karena dia terdiri dari 2 kata atau lebih. Lalu, her kindness. Her kindness ini sebagai cause, ya. Lalu yang terakhir sebagai efek. Oke, good job. Jadi, karena kebaikannya, Mia memberi dia sebuah hadiah. Dia ini entah siapa, entah si A, entah si B. Karena dia tuh orangnya baik gitu. Sebabnya dia baik. Lalu dia akibatnya, ini akibat dalam artian positif. Berarti dia diberi hadiah oleh Mia. Efeknya dia mendapatkan hadiah. Karena dia sudah baik ke Mia gitu ya. Oke. Sudah paham untuk rumus yang pertama? Ingat, signal phrase or signal word lalu diikuti dengan cause, lalu yang terakhir diikuti dengan efek. Oke, kita lanjut ya. Contoh atau rumus kedua, yaitu efek plus signal word atau signal phrase plus cause. Kalau yang tadi signal words-nya di awal, lalu diikuti cause, lalu yang terakhir diikuti efek. Kalau sekarang dibalik, efeknya dia di depan. Ada di depan. Setelah itu dia diikuti dengan, maksudnya kalimat efek ya, kalimat akibatnya diikuti dengan signal phrase. Seperti biasa, signal phrase diikuti dengan kalimat akibat atau sebab atau cause. Ingat-ingat, ini signal phrase atau signal word-nya ada di tengah. Sedangkan kalimat awalnya adalah kalimat efek atau akibat yang ditimbulkan. Ya, oke. Untuk lebih paham lagi, seperti biasa, kita lihat contoh. The example of pattern 2. Oke, di sini kita lihat contohnya. He failed the test because of his bad habits. Artinya, dia gagal dalam ujian karena dia punya kebiasaan buruk. Ya. Sekarang identifikasi mana nih yang menjadi efek. Tadi Miss bilang bahwa yang menjadi efek atau akibat, kalimat akibat itu yaitu he failed the test ya di awal. Lalu because of di sini bertindak sebagai signal phrase. Dia terdiri dari 2 kata ya, 2 kata atau lebih.
Lalu yang terakhir, signal phrase lalu diikuti dengan kalimat sebab. Jadi, ini adalah rumus yang kedua. Efek diikuti signal phrase lalu diikuti terakhir oleh sebabnya. Akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan buruk bahwa dia mengalami kegagalan dalam tes. Dia gagal dalam tes karena dia punya kebiasaan buruk. Penyebabnya kebiasaan buruk, akibatnya gagal tes. Seperti itu. Oke. Ini tidak patut dicontoh ya. Kalau kalian punya kebiasaan buruk, coba dihindari, coba dikurangi kebiasaan buruknya. Gak suka belajar, misalnya malas belajar. Sama, setiap manusia juga pasti ada kekurangannya. Setiap orang pasti beda-beda ya dalam belajar. Tapi gimana caranya kita mengatasi kemalasan itu? Banyak belajar lagi, seperti itu. Sama Miss juga kok. Oke. Coba Miss kasih tugas lagi seperti contoh yang tadi. Kalian identifikasi nih mana yang termasuk efek, lalu signal word, lalu cause. Coba lihat ya, baca. Sana juga ada kok contohnya di modul. The car was broken as a result of her recklessness. Di sana disebutkan bahwa mobilnya hancur atau mobilnya kecelakaan karena kecerobohannya atau apa ya, kesalahannya sendiri gitu. Coba kita lihat mana yang the car was broken ini adalah akibat atau efek. Lalu as a result of ini adalah signal phrase. Sudah jelas ya di sini terdiri dari beberapa kata, beberapa word. Jadi ini signal phrase. Lalu yang terakhir recklessness ini adalah cause atau penyebabnya. Penyebab dari efek yang ditimbulkan dari kecerobohan dia, mobilnya jadi kecelakaan atau mobilnya jadi hancur. Mobilnya rusak karena kecerobohannya sendiri. Penyebabnya kecerobohan diri sendiri. Lalu akibat yang ditimbulkan dari kecerobohan adalah rusaknya atau mobilnya jadi rusak. Seperti itu. Oke, sudah paham? Do you understand? Yang penting kalian paham dulu aja rumusnya. Kita balik lagi coba ya ke rumus yang pertama. Tadi ya rumus yang pertama, signal phrase-nya di awal, lalu diikuti dengan cause, kalimat cause, lalu setelah cause, yang terakhir adalah efek atau akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Sebab tersebut menimbulkan efek. Seperti itu. Lalu rumus yang kedua, si efeknya dia ditaruh di awal kalimat, yaitu akibat, lalu diikuti dengan signal words atau signal phrase, dan seperti biasa signal phrase atau signal word ini diikuti oleh cause atau sebab. Seperti itu ya. Paham? Silakan kalian baca lagi di modulnya. Di situ sudah Miss kasih tanda untuk setiap contohnya dan dikasih artinya juga. Sekarang kita lanjut ke part D ya, tentang sentence structure. Oke, ini sentence structure ini maksudnya gimana? Jadi ada beberapa signal word yang dia cause-nya itu, sebabnya itu diikuti oleh kalimat atau phrase, noun phrase atau verb phrase. Jadi dibagi dua. Oke, kita lihat ya yang pertama. Di buku juga ada atau di modul juga ada. Di sana ada due to, because of, owing to, and thanks to. Dia biasanya diikuti dengan noun atau noun phrase. Oke, kalian silakan perhatikan baik-baik untuk part D ini, karena nanti ada latihan soal yang berkaitan dengan part D ini. Oke, di sini kita lihat contohnya ada because of.
biasanya ditanyakan gini, gimana Miss perbedaan antara because, penggunaan because dan because of? Oke, sekarang kita lihat ini because of. Ingat-ingat kalau because of dia nanti kalimatnya diikuti dengan noun atau noun phrase. Contohnya seperti apa? Di modul juga ada contohnya. Sekarang lihat contohnya dulu di sini ya. Oke, itu yang Miss garis bawahi ini adalah noun phrase ya. Ingat-ingat noun phrase. Noun phrase itu prasa benda. Oke, kita lihat he's always late because of his gaming habits. Dia selalu telat karena dia senang bermain game. Di sini lihat his gaming habits. Ini adalah termasuk noun phrase. His di sini dia laki-laki. Gaming habit di sini kegemaran dia bermain game ya. Biasanya untuk di sini subjek lalu diikuti dengan kata sifat. Dia kebiasaan. Kebiasaan itu lebih ke sifat kita. Oke. Atau misalnya ini kan noun phrase. Ini noun phrase. Kalau misalnya nanti ada kalian menemukan setelah because of ini dia cuma misalnya you atau dia cuma sebutkan satu kata saja, berarti itu termasuk noun. Ingat-ingat, kalau due to, because of, lalu owing to, thanks to, ini diikuti dengan noun atau noun phrase. Seperti itu. Because of diikuti dengan noun atau noun phrase. Oke, lalu yang kedua, ini sentence structure yang kedua. Di sini lihat, tadi kan because of, lalu di sini ada because, ada since, ada as, ada for, ada as a sequence of. Di sini dia diikuti dengan subject plus verb atau verb phrase. Kalau yang tadi pakai noun atau noun phrase, kalau yang ini pakai verb atau verb phrase. Contohnya seperti apa? Di modul sudah kasih contoh juga ya. Silakan lihat, di sana ada 3 contoh, yang di sini Miss tampilkan cuma 1 contoh saja. Oke, kita lihat di sini. Signal words-nya, because Bella was nervous, she did not pass the driving test. Karena Bella sangat nervous atau sangat gugup, dia gagal dalam tes mengemudi. Di sini perhatikan yang Miss garis bawahi. Seperti biasa ya, signal word ini selalu diikuti dengan kalimat penyebab. Nah, penyebab di sini dia berbentuknya atau strukturnya subject plus verb, subject plus verb phrase. Di sini Bella sebagai subjek, lalu was nervous. Di sini dia sebagai verb phrase. Biasanya untuk verb phrase ini dia lebih ke grammar, misalnya pakai is, pakai was, pakai have, lalu pakai has, had, were, are, dan lain sebagainya. Dia lebih ke tenses ya. Kalau yang tadi dia langsung his gaming habits misalnya. Kalau di sini dia pasti pakai ada pattern pakai tensesnya gitu, seperti misalnya Bella is nervous atau Bella was nervous, Bella dan lain sebagainya. Subject plus verb phrase. Di sini ingat, di sini signal words-nya adalah because. Kalau yang tadi because of, ini because. Kalau because of dia menggunakan noun phrase atau noun, kalau because saja dia menggunakan verb phrase. Oke, seperti itu. Well, do you understand about the material today? I think this is our last discussion about cause and effect. Jadi hari ini itu pembahasan terakhir mengenai sebab dan akibat. Jadi untuk minggu depan kita akan melaksanakan kuis ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kuis, ada baiknya kita latihan dulu nih, latihan contoh soalnya dulu, oke? Nah, do you understand and have you any question please?
Kalian punya pertanyaankah untuk pembelajaran minggu lalu dan hari ini? Kalau misalnya ada, silakan seperti biasa, Miss kolektifkan dulu ke PJ, lalu nanti Miss akan bahas. Tapi sepertinya tidak ada pertanyaan ya, karena selama Miss kasih kalian video, terus dibahas di video, tidak ada laporan untuk pertanyaan. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya paham apa yang Miss sampaikan atau Miss jelaskan. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Kalian buka halaman 4 di modul kalian. Di sana ada tugas individu. Oke, buka silakan ya, buka halaman 4. Ada task 1 and task 2. Ada tugas 1 dan tugas 2. Ini dikerjakan individu ya. Karena untuk minggu lalu kalian sudah mengerjakan secara kelompok. Lalu hari ini kalian kerjakan secara individu. Oke? Oke, kalian kerjakan itu. Miss, jelaskan dulu dong satu persatu. Oke, Miss jelaskan dulu ya satu persatu. Untuk task 1, di sini perintahnya atau instruksinya adalah do these exercises below by completing the sentences using because or because of. Nah, ini yang Miss maksud tadi. Tolong perhatikan penjelasan Miss yang bagian part D tentang sentences structure. Jadi di sini bagaimana kita menganalisis sebuah kalimat menggunakan because atau because of. Tadi Miss sudah jelaskan kalau because of dia diikuti dengan noun phrase. Sedangkan because dia diikuti dengan verb phrase. Oke, di sini contoh gak ada contohnya ya. Di sini nomor 1 sampai nomor 10 silahkan kalian baca satu persatu gimana nih ini mana yang cocok untuk menggunakan because atau because of. Miss kasih contoh dulu deh nomor 1 nih ya. I cannot come to your house bla bla bla. It is rain. Kira-kira ini jawabannya because atau because of? Ayo, jawabannya adalah dia memakai because ya. Oke, dia memakai because. Oke, silakan isi nomor 1 because. Kenapa because? Karena dilihat di sini adalah ada verb phrase. Kenapa verb phrase? Di sini ada subject plus verb phrase. It is rain. It di sini dia sebagai subjek, lalu is rain dia sebagai verb phrase. Yang Miss bilang tadi, biasanya untuk verb phrase di sini dia menggunakan tenses, patternnya tenses, ada is, was, are, dan lain sebagainya. Atau langsung kalimat, atau langsung kata kerja. Seperti itu ya. Ini nomor 1 isinya adalah because. Oke, seperti itu. Miss kasih contoh 1 saja ya. Untuk yang nomor 2 dan seterusnya, silakan kalian kerjakan. Lalu untuk yang task 2 atau tugas yang kedua, di situ instruksinya complete the sentence by filling in a cause or an effect as required. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kalimat cause atau efek yang sesuai. Jadi di sini perintahnya kalian silahkan membuat kalimat cause kah atau kalimat efek kah yang sesuai dengan kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini yang she is seeking ini asalnya kosong ya. Lalu kalian nanti isi dengan kalimat yang cocok untuk mengisi kalimat tersebut. Melanie did not go to school because bla bla bla. Melanie nggak bisa ke sekolah karena apa ya kira-kira kalau kalian kesulitan. Misalnya, oh mungkin karena dia sakit. Bikin kalimat she is sick karena dia sakit, misalnya gitu. Lalu yang Miss contohkan lagi, due to bla bla bla, Jason was late for work again. Kira-kira nomor 1 ini dia bentuk kalimatnya due to diikuti dengan sebab. Oke, ini diisi dengan sebab.
Lalu ini akibatnya. Silakan isi dengan sebab. Jason was late for working again. Jason jadi telat untuk kerja. Lalu di sini ada bla bla bla. So she wake up early. Di sini efeknya, ini efek ya, karena di sini so ini sebagai signal word. Ingat-ingat tadi rumusnya ada. Kalau misalnya signal wordnya di tengah, berarti di sini efek, di sini cause. Kalau di sini tadi kan ini signal phrase, lalu diikuti dengan cause, dan diikuti terakhirnya dengan efek. Sedangkan yang ketiga, coba lihat di sini therefore. Therefore-nya ada di tengah, signal word-nya, berarti ini adalah cause-nya. Sedangkan ini efeknya. Lalu yang keempat dan lain sebagainya, silakan kalian identifikasi sendiri, lalu buat kalimat sendiri untuk melengkapi kalimat ini supaya perfect atau supaya sempurna. Entah itu kalimatnya diisi dengan kalimat cause atau efek. Coba lihat dulu, kalian identifikasi dulu patternnya, rumusnya. Oke. Sudah paham? Kalau misalnya kalian kesulitan dalam membuat kalimatnya, silakan gunakan kamus yang ada di sekolah. Oke? So, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. So don't forget to study at the dorm. Maksud Miss, karena minggu depan kita akan kuis, jadi silakan kalian belajar lagi di asrama atau di kamar atau di ruang kelas. Karena setelah kita akan menghadapi kuis, nanti ada PTS. Nah, PTS itu materinya apa saja? Apa yang akan diujiankan? Materinya tentang yang kemarin, tentang personal letter ya, kalau nggak salah. Lalu personal letter dan juga cause and effect ini. Jadi ini adalah dua materi ini akan di PTS kan, akan diujiankan. Jadi sebelum kita ujian atau PTS, kita kuis dulu, kita latihan soal dulu. Miss gak akan jauh-jauh kok untuk mengambil soalnya, pasti dari kuis atau dari latihan soal seperti itu. Okay, thank you for today. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Jazakumullah khairan hasiran. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.